warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Febrian Alwan Bahrudin, SPD MPD, dan Ibu Erika Salti, SIP MSI, selaku dosen mata kuliah Etika Politik dan Pemerintahan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Resa Farah Hoirunisa dengan NIM 228623004 dari kelas A semester 5 jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang proposal penelitian saya dengan judul Urgensi RUU atau Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dalam Memulihkan Kerugian Negara dari Tindak Pidana Korupsi. Dimulai dari bab 1, yaitu latar belakang. Korupsi merupakan ancaman serius bagi keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa praktik korupsi telah meluas di berbagai sektor publik dan lapisan masyarakat yang menyebabkan keluarnya keuangan negara secara tidak sah serta menghambat pembangunan nasional. Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu KPK memperlihatkan bahwa pada tahun 2020 kerugian negara akibat tindak pidana korupsi mencapai 56,74 triliun rupiah dan meningkat menjadi 62,93 triliun rupiah pada tahun 2021. Namun aset yang berhasil dipulihkan hanya sekitar 2,54 triliun rupiah, menunjukkan lemahnya kemampuan negara dalam mengembalikan kerugian keuangan akibat korupsi ini. Sementara itu, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mencatat bahwa selama hampir 2 dekade, yaitu dari tahun 2005 hingga tahun 2022, nilai kerugian negara yang benar-benar bisa dipulihkan hanya sekitar 4,6 triliun rupiah, angka yang sangat kecil dibandingkan dengan total kerugian yang terjadi. Kondisi ini menggambarkan adanya kesenjangan besar antara hukuman terhadap pelaku dan pemulihan kerugian negara. Nah, fokus hukum di Indonesia selama ini lebih banyak menekankan pada pemidanaan pelaku korupsi, bukan pada pengembalian aset hasil kejahatan tersebut. Akibatnya, banyak koruptor yang tetap dapat menikmati hasil kejahatannya setelah menjalani hukuman. Proses pemulihan aset juga sering terhambat karena harus menunggu putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sementara pelaku bisa melarikan diri, meninggal dunia, ataupun memindahkan hartanya ke pihak lain. Untuk menutup kelemahan tersebut, pemerintah mengusulkan rancangan undang-undang atau RUU ini terkait perampasan aset sebagai instrumen atau alat hukum baru yang memungkinkan negara menyita dan merampas aset hasil korupsi tanpa menunggu putusan pidana. Mekanisme ini dikenal sebagai Non-Conviction Based Asset for Future atau NCB dan telah terbukti efektif di banyak negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Swiss, dan Australia. Meskipun demikian, penerapan mekanisme ini masih banyak menghadapi tantangan seperti kekhawatiran akan pelanggaran hak asasi manusia dan prinsip praduga tak bersalah. Tumpang tindih keuangan antar lembaga hukum seperti KPK, kepolisian, kejaksaan, dan keterbatasan akses data keuangan dalam dan luar negeri, serta resistensi politik dari berbagai elit yang menunda pembahasan RUU ini sejak tahun 2012. Padahal secara internasional, Indonesia telah terikat pada Konvensi PBB melawan korupsi yang mendorong negara untuk memiliki sistem hukum yang mampu melakukan, menyita, dan merampas aset hasil kejahatan tindak pidana korupsi. Maka dengan demikian, RUU perampasan aset memiliki urgensi tinggi untuk segera disahkan. RUU ini tidak hanya berfungsi untuk mempercepat pemulihan kerugian negara, tetapi juga menjadi langkah strategis memperkuat sistem hukum nasional, mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, serta menjadikan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia seperti dalam Pancasila. Nah, adapun identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, belum adanya kesepakatan disahkannya rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset ini. Yang kedua, lemahnya koordinasi dan belum adanya mekanisme pelaksanaan secara jelas yang menjadikan banyak tantangan. Yang ketiga, yaitu kurangnya potensi efektivitas penegakan hukum yang masih belum terukur secara pasti, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Yang ketiga, yaitu minimnya efisiensi karena terbatas pada perampasan melalui putusan pidana, bukan melalui jalur perdata. Belum adanya mekanisme dan terpadu antara lembaga penegak hukum, keuangan, dan instansi pemerintahan. Dan selanjutnya,
Dan selanjutnya yaitu terkait rumusan masalah berdasarkan analisis dan pengenalan dari latar belakang yang tadi saya jelaskan, yaitu yang pertama rumusan masalah, bagaimana urgensi pengesahan RUU mengenai perampasan aset untuk mempercepat pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Dan yang kedua yaitu apa saja konsekuensi kendala dan yang timbul dari penerapan RUU terhadap efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Yang ketiga yaitu bagaimana metode perampasan aset di negara yang diperoleh dari hasil korupsi. Dan yang keempat yaitu apa saja mekanisme yang ideal dalam perampasan aset dapat melalui tindak pidana korupsi. Dan yang kelima yaitu bagaimana penerapan RUU ini, perampasan aset ini bisa menjadi instrumen strategis untuk memperkuat sistem pemulihan aset negara. Nah, dilanjut adapun tujuan penelitian ini, yang pertama yaitu menggali arti penting dari pengesahan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset demi mempercepat pemulihan kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. Yang kedua yaitu menganalisis dampak dan hambatan dalam menerapkan rancangan undang-undang perampasan aset ini terhadap efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu mempelajari cara kerja perampasan aset negara yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi. Dan yang keempat, meneliti mekanisme dari perampasan aset yang bersumber dari tindak pidana korupsi. Dan yang kelima, menilai apakah penerapan perancangan undang-undang perampasan aset ini dapat bertindak sebagai alat yang strategis untuk memperkuat sistem pemulihan aset negara. Nah, adapun manfaat dari penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman akademis di bidang hukum, khususnya hukum pidana, hukum keuangan negara, dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi. Kajian ini menegaskan pentingnya pengesahan RUU rancangan undang-undang perampasan aset di sarana hukum untuk mempercepat pemulihan kerugian negara akibat korupsi. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah bagi akademisi dalam memahami efektivitas penegakan hukum dan mendorong pendekatan yang adil, transparansi, dan efisien dalam perampasan aset hasil kejahatan. Yang kedua yaitu manfaat praktisnya. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kebijakan bagi pemerintah dan DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat dalam menyempurnakan RUU perampasan aset agar efektif serta tetap menjunjung prinsip hak asasi manusia. Penelitian ini juga dapat menjadi panduan bagi penegak hukum seperti KPK, kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan dalam mengelola aset hasil korupsi dengan cepat, adil, transparan. Dan selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik sehingga aset yang dipulihkan benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat. Oke, baik, kita lanjut pembahasan bab 2 yaitu terkait kajian teori. Ada beberapa teori dalam penelitian ini, diantaranya yaitu terkait urgensi pembentukan RUU atau rancangan undang-undang perampasan aset. Nah, di mana pembentukan RUU perampasan aset sangat mendesak karena belum ada undang-undang khusus yang mengatur mekanisme perampasan aset hasil kejahatan tindak pidana korupsi. Hukum yang berlaku saat ini hanya memungkinkan perampasan aset setelah adanya putusan pidana. RUU ini dibutuhkan agar negara dapat memulihkan kerugian lebih cepat melalui mekanisme non-conviction based asset forfeiture atau NCB, yaitu penyitaan aset tanpa menunggu hukuman pelaku. Nah, teori yang digunakan yaitu teori konstruktivisme yang menjelaskan bahwa hukuman dibentuk melalui interaksi sosial dan partisipasi publik, bukan hanya dari keputusan negara. Nah, yang kedua yaitu terkait urgensi pengesahan RUU perampasan aset. Nah, pengesahan RUU ini penting untuk memperkuat sistem hukum nasional, menutup celah hukum dan menyesuaikan dengan standar nasional seperti konvensi PBB melawan korupsi. RUU ini menjadi solusi ketika pelaku korupsi melarikan diri, meninggal, ataupun tidak dapat diadili. Dengan adanya undang-undang ini, negara tetap bisa mengambil kembali aset yang diperoleh secara tidak sah. Nah, teori yang digunakan yaitu sama teori konstruktivisme yang menggambarkan pembentukan norma baru yang disepakati melalui dialog publik dan konsultasi antar lembaga. Yang ketiga yaitu konsep perampasan aset. Nah, perampasan aset adalah tindakan hukum untuk mengambil aset hasil kejahatan guna memulihkan kerugian negara dan mencegah kejahatan lanjutan. Nah, pendekatan ini berlandaskan prinsip follow the money atau mengikuti uangnya, yang menegaskan bahwa kejahatan tidak boleh menguntungkan. Nah, teori yang mendasarinya yaitu teori ekonomi hukum yang menyatakan
agar manfaat kejahatan lebih kecil daripada resikonya. Yang keempat itu ada pun jenis-jenis perampasan aset. Ada dua jenis utama, yaitu conviction based atau asset forfeiture yang disebut dengan perampasan setelah adanya putusan dari pengadilan. Yang kedua yaitu non conviction based asset forfeiture atau NCB, yaitu perampasan tanpa menunggu putusan pidana selama terbukti berasal dari kejahatan. Nah, pendekatan NCB dianggap lebih efektif dan efisien dalam memulihkan aset hasil korupsi. Dan yang kelima yaitu teori negara hukum. Konsep negara hukum atau Rechtsstaat atau rule of law menekankan bahwa kekuasaan harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya. Tokoh seperti Aristoteles, Julius Stahl, dan Arif Siddhartha menegaskan bahwa negara hukum menjamin supremasi hukum, pelindungan hak asasi manusia, kesetaraan di depan hukum, pemisahan kekuasaan dan pemerintahan yang melayani rakyat. Nah, yang keenam yaitu teori terkait kebijakan hukum. Nah, teori kebijakan hukum ini yaitu yang disebut dengan legal policy adalah strategi negara dalam membuat dan menegakkan hukum untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan dalam konteks rancangan undang-undang perampasan aset. Kebijakan hukum berfungsi secara reaktif atau mempercepat pemulihan aset tanpa menunggu putusan dari pengadilan. Yang kedua, preventif, di mana mencegah masyarakat melakukan tindak pidana. Teori ini menegaskan bahwa hukum harus adaptif serta kondisi sosial agar bermanfaat bagi masyarakat luas. Dan yang ketujuh itu teori penegakan hukum. Menurut Lawrence Friedman, menegakkan hukum mencakup 3 elemen, yaitu yang pertama substansi hukum atau aturan yang berlaku. Yang kedua yaitu struktur hukum atau lembaga penegak hukum seperti KPK, kejaksaan, kepolisian, dan lain sebagainya yang termasuk penegak hukum. Yang ketiga yaitu budaya hukum dan kesadaran perilaku dari masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Nah, efektivitas hukum baru dapat tercapai jika tiga unsur ini berjalan dengan seimbang. Mekanisme NCB ini dalam RUU memperkuat substansi hukum dan efektivitas penegakan hukum dalam memberantas korupsi. Yang kedelapan yaitu dampak dari tindak pidana korupsi. Korupsi menimbulkan dampak yang serius terhadap keuangan negara, ketimpangan sosial, dan melemahnya kepercayaan publik. Nah, teori yang digunakan yaitu teori keadilan sosial yang menekankan pentingnya pemerataan sumber daya dan pemulihan aset untuk mengembalikan kesejahteraan masyarakat. Dan yang kesembilan itu mekanisme ideal RUU atau rancangan undang-undang perampasan aset. Nah, pembentukan undang-undang ideal harus berdasarkan asas legalitas, keadilan, dan partisipasi publik. Menurut Komarudin, tahun 2015 dan Wafa pada tahun 2023, prosesnya mencakup tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan pengesahan. Nah, teori yang digunakan yaitu teori Stephen Baudes Reich dari Hans Kelsen yang menegaskan bahwa hukum harus disusun secara hierarki dan selaras dengan Undang-Undang tahun 1945. Yang ke-10 yaitu pemulihan aset negara. Nah, pemulihan aset adalah inti dari pemberantasan korupsi ini. Tujuannya untuk mengembalikan kerugian negara, mencegah kejahatan lanjutan, menciptakan keadilan sosial, memberikan efek jerah, dan teori yang mendasari yaitu teori rekayasa sosial atau res hukum, di mana hukum digunakan untuk menyeimbangkan kepentingan individu dan sosial. Yang ke-11 yaitu integrasi RUU perampasan aset dan sistem hukum nasional. Nah, RUU ini diintegrasikan agar sesuai dengan prinsip negara hukum dan perlindungan HAM, sistem hukum nasional yang transparan dan akuntabel. Nah, pendekatan ini yaitu in rem yang berfokus pada aset bukan pelaku, mempercepat pemulihan kerugian negara tanpa mengabaikan keadilan hukum. Yaitu pembahasan di bab 3 terkait metodologi penelitian. Nah, metode penelitian yang saya gunakan di penelitian ini yaitu pendekatan ilmiah yang sistematis untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap objek penelitian. Metode yang dipahami sebagai cara untuk langkah struktur untuk menemukan jawaban yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan bahkan secara ilmiah. Pendekatan ini digunakan untuk mengumpulkan data dan menganalisis data berdasarkan atribut subjek penelitian. Nah, pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial atau hukum. Pendekatan ini mengandalkan data deskriptif berupa kata-kata untuk menggambarkan realitas secara alami dan komprehensif. Teknik simulasi digunakan untuk memperoleh pemahaman yang utuh terhadap fenomena yang diteliti. Objek dan subjek dari penelitian ini, yaitu
objek penelitian, kajian ini berfokus pada rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset dengan penekanan pada urgensi, dasar hukum dan efektivitasnya dalam pemulihan kerugian negara akibat korupsi. Penelitian ini menelaah aspek normatif, filosofis, dan sosiologis dari RUU tersebut, khususnya terkait mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana atau disebut dengan non-conviction based asset forfeiture atau NCB. Nah, subjek penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu subjek normatif, yaitu sumber hukum tertulis seperti Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, UNCSI, serta draft RUU perampasan aset ditambah pendapat para ahli dan lembaga hukum. Yang kedua itu subjek empiris, yaitu aparat penegak hukum, ahli hukum, serta kasus-kasus korupsi aktual yang menjadi bahan kajian empiris untuk menilai efektivitas mekanisme perampasan aset. Nah, pendekatan gabungan antara normatif dan empiris ini digunakan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai urgensi pembentukan RUU perampasan aset. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan atau library research. Peneliti mengumpulkan data dari berbagai hukum dan literatur yang meliputi bahan hukum primer, yaitu undang-undang terkait korupsi, pencucian uang, draft RUU perampasan aset, dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekundernya yaitu buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, hasil penelitian, dan pandangan menurut para ahli. Nah, selanjutnya itu bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia, glosarium, serta situs resmi lembaga hukum nasional. Nah, melalui pengumpulan bahan-bahan tersebut, penelitian ini bertujuan menilai urgensi dan kontribusi RUU perampasan aset dalam memperkuat kepastian hukum dan mempercepat pemulihan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan terkait proposal penelitian saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.